Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga senantiasa kita dalam keadaan yang sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam pertemuan yang kemarin, yaitu dalam mata pelajaran IPS kelas 2 bab 1 mengenai interaksi antar ruang negara-negara di ASEAN. Materi kemarin kita sudah membahas sampai dengan kondisi alam, potensi sumber daya alam yang ada di negara-negara di ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Jumlah penduduk Brunei pada tahun 2016 diperkirakan 436.620 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,6% per tahun. Selanjutnya ada Filipina. Pada tahun 2016 diperkirakan 102.624.209 dengan pertumbuhan penduduknya mencapai 1,59% per tahun. Selanjutnya ada Indonesia dengan pertumbuhan penduduknya 0,89% per tahun dan pada tahun 2016 diperkirakan sejumlah 258 juta jiwa. Untuk negara Kamboja, tingkat pertumbuhan penduduknya 1,67% per tahun. Laos, tingkat pertumbuhan penduduknya 1,63% per tahun, Malaysia 1,51% per tahun, Myanmar 1,05% per tahun, Singapura 1,96% per tahun, Thailand hanya 0,5% per tahun, Vietnam angka pertumbuhan penduduknya sekitar 1,03% per tahun. Ya. Angka-angka ini tentunya perlu kita perhatikan untuk bagaimana kita memikirkan ke depannya mengoptimalkan atau meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri agar terciptanya negara-negara di wilayah ASEAN yang dapat lebih maju dan dapat lebih menggali potensi sumber daya alamnya dengan lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antar negara ASEAN. Yang pertama adalah bahwa ASEAN itu merupakan contoh kerjasama negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Kerjasama sendiri diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Kita perlu mengetahui apa saja faktor pendorong kerjasama antar negara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam. Seperti kita ketahui bahwa wilayah yang ada di Asia Tenggara ini masih memiliki iklim yang sama, kurang lebih sama, yaitu merupakan iklim tropis. Jadi untuk sumber daya alamnya juga tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian yang kedua ada kesamaan wilayah, kesamaan letak wilayah, kesamaan ideologi, perbedaan sumber daya alam. Kalau tadi kesamaan sumber daya alam menjadi faktor pendorong kerjasama, pun juga perbedaan sumber daya alam menjadi faktor pendorong kerjasama antar negara. Jadi masing-masing negara tentunya memiliki sumber daya alam yang sama maupun ada juga yang beda. Tetapi perbedaan itu akhirnya membuat masing-masing negara merasa dibutuhkan satu sama lain. Kemudian selanjutnya perbedaan teknologi serta perbedaan iklim dan juga kesuburan. Jika tadi ada faktor pendorong kerjasama, kita juga perlu mengetahui faktor penghambat kerjasama. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan yang tentunya dapat menimbulkan kesulitan ya dalam bekerja sama antar negara, serta perbedaan kepentingan dan kebijakan masing-masing negara yang bisa saja menghambat kerjasama antar negara. Kemudian selanjutnya, integrasi ASEAN sendiri terjadi melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan juga berbagi. Contoh dari bentuk kerjasama ASEAN yang pertama itu salah satu pilarnya adalah ASEAN Political Security Community atau masyarakat politik keamanan ASEAN. Artinya, negara-negara di wilayah Asia Tenggara sudah berkomitmen untuk sama-sama menjaga stabilitas politik keamanan yang ada di wilayah ASEAN. Kemudian selanjutnya, dalam kerjasama di bidang pendidikan, contohnya adalah telah dilakukan pertemuan para menteri pendidikan ASEAN untuk mengidentifikasi prioritas dalam kerjasama pendidikan antar negara di wilayah ASEAN. Selanjutnya ada dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1992, para kepala negara ASEAN sudah menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN, atau kita kenal dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA.
Selain itu juga ada dalam bidang ekonomi, ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia dan ekonomi terbesar ketiga di Asia pada tahun 2015. Dalam bidang sosial, tren kependudukan di ASEAN mengarah kepada urbanisasi. Artinya, pada tahun 1950 diperkirakan 15% penduduk wilayah ASEAN itu tinggal di daerah urban atau wilayah kota. Jadi, tren ini bukan hanya terjadi di wilayah Indonesia saja, melainkan terjadi di rata-rata negara anggota ASEAN. Selanjutnya dalam bidang budaya, Indonesia salah satunya juga bekerja sama dalam bidang kebudayaan dan informasi ASEAN diarahkan pada program Promoting an ASEAN Identity. Dalam bidang politik tadi ya terdapat kerjasama yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community. Kemudian juga ASEAN telah membentuk ASEAN University Network atau jaringan universitas se-ASEAN dalam bidang pendidikan. Nah, pada akhir November 2015, ASEAN menetapkan sebuah visi bagi masa depan ASEAN yaitu ASEAN Community Vision 2025, upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Jika tadi kita sudah membahas mengenai faktor pendorong, faktor penghambat kerjasama di wilayah ASEAN, kita juga perlu mengetahui apa sih pengaruh dari perubahan dan interaksi keuangan ASEAN itu terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Keberagaman di negara ASEAN tidak hanya mengenai flora, terdapat pula beragam fauna yang mendiami wilayah ini. Contohnya adalah ini digambar merupakan salah satu hewan purba, peninggalan hewan purba yang ada di dunia yang hanya dimiliki oleh Indonesia yaitu hewan komodo. Ini hanya ada di Indonesia satu-satunya ya di wilayah Pulau Komodo. Nah, keberagaman ini tentunya dapat mempengaruhi bagaimana negara-negara di wilayah ASEAN itu juga memerlukan informasi ya, kajian mengenai perbedaan yang ada di wilayah negara lain. Contohnya tadi Komodo. Kemudian selanjutnya, secara geologis wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan 3 lempeng bumi yaitu lempeng Eurasia, India, Australia, dan juga lempeng Pasifik. Dan hal ini tentunya berakibat bagi wilayah ASEAN itu menjadi salah satu wilayah yang cukup sering terkena gempa bumi, baik itu gempa tektonik maupun gempa vulkanik, yang merupakan hasil tubrukan ataupun pergeseran lempeng utama yang ada di wilayah ASEAN itu sendiri, seperti tadi ya, lempeng Eurasia, India, Australia, dan juga lempeng Pasifik. Kemudian selanjutnya, negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, tapi tidak semua negara memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama. Contohnya Indonesia, kita kenal bahwa Indonesia itu memiliki sangat banyak potensi sumber daya alamnya ya, bukan hanya dari segi wilayah pertanian, kelautan, perikanan, tetapi Indonesia juga memiliki sumber daya alam berupa pertambangan. Di Indonesia yang kita kenal ada salah satu perusahaan tambang terbesar yaitu adalah Freeport, tambang emas, tambang tembaga yang ada di wilayah Papua. Kemudian selain itu Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam baik itu minyak bumi maupun batu bara dan yang lain sebagainya. Nah, tidak semua negara di wilayah ASEAN memiliki sumber daya alam yang sama seperti Indonesia. Tapi ada juga negara yang memiliki sumber daya alam yang sama, contohnya Brunei. Brunei juga merupakan salah satu negara penghasil minyak seperti Indonesia. Selanjutnya, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Contohnya adalah perkembangan teknologi transportasi. Hal ini dapat meningkatkan pembuatan berbagai fasilitas penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, kemudian jalan raya, dan lain sebagainya. Nah, berkembangnya teknologi komunikasi khususnya internet juga mempengaruhi komunikasi bahkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kita kenal sekarang dari segi teknologi komunikasi ini, kita berbelanja tidak perlu kita jalan kaki ke pasar, tetapi kita bisa hanya dengan megang handphone kita
untuk mencari barang, untuk membayar barang bahkan dari handphone kita, serta ya tanpa kita keluar rumah pun barang itu akan datang sendiri ke rumah kita. Itu adalah salah satu contoh perkembangan teknologi komunikasi. Dan itu tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia saja ya, tetapi juga di wilayah ASEAN dan juga hampir di seluruh dunia. Selanjutnya dalam kehidupan ekonomi yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ASEAN telah menetapkan berdirinya AFTA atau ASEAN Free Trade Area, di mana barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Kemudian kita juga perlu memahami adanya pengaruh konversi lahan pertanian ke industri, artinya perubahan wilayah yang tadinya berupa wilayah pertanian kemudian berubah menjadi wilayah industri. Dan ini tentunya berpengaruh ya, bukan hanya dari lahan itu sendiri, melainkan juga dari mata pencaharian penduduknya, kemudian dari komposisi penduduknya, di mana hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja yang kita ketahui, tetapi juga di wilayah ASEAN yang lain, di mana wilayah pertanian itu kemudian semakin lama semakin sedikit berganti dengan wilayah industri, berdirinya pabrik-pabrik, berdirinya wilayah industri begitu ya, sehingga dalam hal ini tentunya yang tadinya berprofesi sebagai petani kemudian beralih profesi menjadi pegawai, baik itu buruh, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, ya. Selain itu, salah satu efeknya dari konversi lahan pertanian ke industri adalah berkurangnya luas sawah sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi padi. Kalau produksi padi menurun, otomatis padi akan sulit ditemukan di pasaran sehingga harga padi pun menjadi lebih tinggi atau lebih mahal. Kalau harga padi menjadi lebih tinggi atau lebih mahal, pemerintah akan membuka kebijakan berupa impor padi atau impor beras. Yang kemudian tentunya hal ini, kalau impor itu kan maksudnya barang atau jasa dari negara lain ke negara Indonesia. Yang artinya di mana di situ ada interaksi antar negara di wilayah, contohnya di wilayah ASEAN. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai sekian. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk selanjutnya kalian dapat menggali informasi lebih dalam dan lebih jauh, baik itu dari buku paket maupun dari sumber belajar yang lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.